Takut pastinya, tapi memang kita tidak boleh memberi pergerakan yang terlalu mendadak. Sebelah, di sebelah. Sini ya. Aduh. Ini dia. Ini sarang yang kita dapatkan. Terlihatnya seperti pete, tapi versi jumbonya. Ini bukan perkara mudah. Ngambil kroto di sarang semut. Lihat ke salini terus ya. Wah, banyak banget astaga. Sebelah, di sebelah. Sini ya. Aduh. Kali ini saya bersama dengan warga desa darat pantai mau panen madu. Nah, uniknya di sini madunya tidak hanya dari tebing atau hutan hujan, tapi juga ada di hutan bakau. Udah terlihat nih, lumayan besar itu sarangnya. Selain berperan sebagai penahan arus, kawasan bakau juga menjadi ekosistem berbagai jenis makhluk hidup. Salah satunya lebah, serangga sosial yang langganan mengecap sari bunganya. Mata rantai kehidupan di kawasan mangrove bagi masyarakat desa darat pantai merupakan berkah alam, utamanya bagi para pencari madu. Aduh takut. Serem banget. Lihat makin dekat, makin kelihatan lebahnya. Gitu. Ya ampun, ini ribuan kali. Nah, sama seperti panen madu pada biasanya, kita harus mempersiapkan alat obor asap. Kalau di sini namanya elowane untuk proteksi kita. Beberapa daerah memelihara cara yang arif saat mengambil madu, seperti larangan menebang pohon yang ada sarang lebahnya atau ritual tertentu sebelum melakukan proses panen. Begitu pula di desa darat pantai. Nah, di sini ada ritual namanya uamakot. Kita harus memakan kulit dari pohon bakau karena dipercaya dengan ini kita semakin terproteksi. Kita adalah bagian dari pohon bakau, jadi nanti lebahnya tidak menyerang. Tradisi ini mencerminkan kepercayaan dan penghargaan yang mendalam terhadap pemberian alam. Wawakot telah diwariskan secara turun-temurun dan lumrah dilakukan oleh warga di sini. Jadi ini tidak dimakan ataupun dikunyahnya, disimpan di bagian lidah saja. Tapi sudah terasa pahit sekali sampai rasanya lidah itu kebas. Sirih pinang tidak hanya sekadar simbol kebersamaan, tetapi warisan leluhur yang syarat makna sehingga hampir selalu ada dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam proses panen madu. Udah bisa naik? Bisa. Oke, bersiap dulu. Salah satu resiko panen madu lebah adalah menghadapi perlawanan dari pemiliknya. Lebah menyadari setiap ancaman terhadap sarang mereka. Karena itu, petani madu tradisional biasanya memanfaatkan asap setiap akan mengambil madu. Berbeda dengan lokasi panen madu di daratan, mengambil madu bakau, ruang gerak para pemburu sangat terbatas. Kita tidak serta-merta bisa berlari ketika lebah mulai menyerang. Karena itu, rasa takut saya terasa semakin berlipat. Ini saya berada dekat sekali dengan sarang lebahnya, dengan lebah yang banyak juga. Wah, takut pastinya, tapi memang kita tidak boleh memberi pergerakan yang terlalu mendadak. Udah mulai kabur. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Lebahnya udah mulai berterbangan. Wah, ini banyak banget, sumpah ini banyak banget. Tidak boleh bergerak. Ini lebahnya banyak banget berterbangan di sekitar saya. Saya juga dikerubungin. Wow. Ember. Oke. Wow.
Di sini saya memang harus tenang, apalagi tugas saya adalah untuk membantu Bang Min mengoper ember. Nanti kalau sudah begitu langsung menyerang, harus cepat-cepat turun ke air. Wow. Madu bakau diproduksi dari nektar bunga bakau. Rasanya sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan khas pesisir pantai yang asin. Sebentar Bang, saya cari posisi yang pas. Wow, ini dalam hitungan detik aja mereka udah balik lagi ke sarangnya. Jadi saya harus cepat-cepat nih. Bang, mana tadi pisaunya? Ini pakai api nih. Pakai asap juga ya. Tunggu sini ya. Banyak banget astaga. Sebelah di sebelah. Sini ya. Aduh. Ketika merasa terancam atau waspada, lebah akan mengeluarkan zat feromon yang beraroma kuat. Senyawa ini berfungsi sebagai alarm yang akan direspon oleh koloninya. Ketika semua lebah mengeluarkan zat yang sama, mereka akan menjadi lebih waspada dan siap untuk bertahan terhadap ancaman. Oleh karena itu, asap dianggap sebagai metode yang efektif untuk mengganggu indera penciuman lebah agar tidak lebih agresif. Memang harus disisakan supaya nanti lebahnya nggak pergi ya. Ini dia yang saya dapat, ukurannya lumayan besar. Terlihat ada madu-madu, bahkan larvanya juga masih ada. Oke, kita bawa turun. Wow, lebah yang asli di sini. Balik lagi. Oke, kita mending turun aja deh Bang, biar lebih aman. Saya udah cocok dari orang sini ya. Aduh, bagaimana ini? Oke, Bang, saya dulu turun ya. Abang jaga saya dari sini. Lama ini? Oke, makasih. Aman. Bagaimana Om, sudah cocok jadi pawang? Jadi petani madu sudah cocok ya. Dan ini sarang yang kita dapatkan. Lumayan juga ya. Dengar kalau madu bakau itu rasanya unik ya. Nanti kita rasakan ya. Lumayan dapatnya nih. Kondisi lingkungan kawasan mangrove yang tidak stabil cukup menyulitkan proses panen madu bakau, terutama saat air pasang atau musim hujan. Nah, ini untuk membawa sarang lebahnya ke desa, caranya cukup menantang. Kita harus melewati hutan bakau dengan air laut yang pasang seperti ini. Dan kita nggak tahu nih ada apa aja di bawah sini. Bisa jadi ada akar-akar bakau nih, udah terasa. Belum juga lumpurnya. Ini belum seberapa ya Om, biasanya lebih tinggi lagi. Namun di sisi lain, keberadaan air bisa berfungsi sebagai tempat berlindung saat dikejar kawanan lebah. Sebenarnya ini adalah waktu ideal untuk mencari madu, karena nanti kalau lebahnya semakin banyak dan menyerang, masyarakat bisa langsung masuk aja ke air, jadi aman. Rasa madu bakau memiliki karakteristik dan cita rasa yang unik dibandingkan manisnya madu lebah hutan. Madunya banyak banget, udah menetes. Langsung aja saya mau coba. Ini tuh sarang madunya. Waktu dicium, aromanya asam. Tapi waktu dirasa, itu ada manis dan rasa-rasa gurih asin. Itu mungkin karena dia tumbuhnya di kawasan bakau ya. Kawasan air laut. Ini unik banget rasanya dan enak, menurut saya sangat-sangat menyegarkan.
banget Om. Saya habisin boleh nggak? Boleh, kalau boleh. Kalau bisa. Jangan-jangan ini untuk dijual. Oke, kita peras lagi. Di setiap tempat, usaha mengumpulkan tetes demi tetes madu memiliki cara dan pengalaman yang berbeda. Begitu pula dengan para pencari madu bakau di desa darat pantai. Terlihatnya seperti pete, tapi versi jumbonya. Indonesia dihuni oleh lebih dari 1.300 suku. Salah satunya suku Amam Nanu yang mendiami Desa Lokomea, Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT. Suku Amam Nanu juga pintar dalam memanfaatkan hutan yang ada di sekitarnya. Detes banget. Desa Lokomea menyimpan berbagai hasil alam yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya, kita mau mencari tanaman hutan ini bersama warga. Ini karena pohon yang kita cari merembet tinggi sekali, jadi saya pakai galah bambu ini. Tanaman yang mempunyai nama resmi Entada redi ini masuk ke dalam tanaman jenis liana besar. Karakteristik tanaman ini dapat memanjat tinggi ke kanopi hutan tropis dataran rendah hingga puluhan meter. Tanaman clay termasuk jenis tanaman yang cukup langka. Astaga, untuk mengambil satu buahnya saja butuh perjuangan seperti ini. Kuat juga ya dia tanamannya, Mama. Ini dia yang kita cari di sini, namanya clay. Di dalam sini terlihatnya seperti pete, tapi versi jumbonya. Dan ini nih rantingnya. Walaupun seperti ini, tuh, kuat sekali, maka tadi nariknya butuh perjuangan. Clay menghasilkan beberapa biji polang besar yang panjang maksimalnya bisa sampai lebih dari 100 cm saat masih basah. Jatuh! Yeay! Ini yang sudah kering ya, Mama? Oh, jadi langsung terlepas. Ini yang sudah lebih kering lagi, lebih mudah daripada yang tadi. Dari satu tanaman induk, tanaman clay bisa menyebar ke berbagai penjuru. Polong-polong clay akan menggantung mengikuti rambatan tanaman induknya. Clay salah satu tanaman hutan yang sudah dikonsumsi suku Amam Nanu sejak zaman dahulu. Bahkan masyarakat di sini punya cara tersendiri untuk menghilangkan kadar racun yang ada di dalamnya. Clay ini kalau tampak luarnya memang mirip seperti pete, tapi isi dalamnya, ini dia, malah mirip seperti jengkol. Tapi ini belum isi paling dalamnya ya, Mama. Setelah ini harus dibakar dulu supaya kulitnya juga terkelupas lagi. Ini lumayan keras banget. Ini membakarnya benar-benar dijadikan satu, ditumpuk dengan bara, nanti ada suara meletus-meletus, dia itu tandanya dia sudah mulai terbuka itu kulitnya. Nih, udah meledaknya seperti ini. Harumnya seperti kacang goreng, tapi belum bisa langsung dimakan, nih masih ada proses lagi selanjutnya. Bang! Meski sudah dibakar, biji clay ini belum bisa langsung dikonsumsi. Suku Amam Nanu punya cara khusus yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Nah, ini sudah semua bisa saya rebus ya, Mama? Iya, bisa. Selain biji clay, ada juga kacang hutan yang akan diolah secara bersamaan. Oh, ini kacang hutannya ya, Mama? Kita campur jadi satu? Campur jadi satu. Nih, bahan tambahannya kacang hutan, kita masak sama clay-nya supaya nanti lebih enak. Biji clay menjadi salah satu bagian yang paling beracun dari semua bagian tanamannya.
masih membutuhkan proses yang panjang untuk menetralisir racunnya. Ngupasnya aja sudah butuh proses panjang, tapi sekarang saya masuk ke proses yang cukup lama lagi karena keik ini harus direbus sampai mendidih, kemudian airnya diganti lagi sampai sebanyak 9 kali. Wow, panjang juga ya Bang? Iya. Saking beracunnya, biji keik harus direbus beberapa kali dengan air yang baru. Setelah proses yang panjang, biji keik aman untuk dinikmati. Ini nih yang sudah jadi, sudah kemerahan dan diiris-iris. Sekarang ini kulinernya namanya haantisi. Haantisi, sudah nggak sabar nih pengen nyobain. Ayo Mama, Abang, makan. Tapi enak banget loh ini. Keik menjadi salah satu makanan alternatif yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber ketahanan pangan saat musim kemarau tiba. Masyarakat Desa Lokomea masih sangat mempertahankan tradisi yang ada. Salah satunya hidangan ini yang merupakan warisan kuliner leluhur yang masih bisa dinikmati sampai saat ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Wow, aduh berat banget saya hampir jatuh. Ini hari ini saya lagi panen umbi atau di sini biasa disebutnya roset. Lihat dong. Dari ukurannya dan beratnya ini luar biasa, hampir segede badan saya. Saya lagi di Desa Wolomapa dan mau ikut lanjut panen lagi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mana lagi Bang? Identik dengan suhu yang panas dan tanah yang kering, Pulau Flores ternyata menyimpan kekayaan hasil alam yang luar biasa. Salah satunya keladi raksasa. Disebut raksasa karena ukurannya yang begitu besar dibanding keladi pada umumnya. Wow, yang satu ini ukurannya lebih besar lagi. Keladi di sini tingginya bisa mencapai 2 meter dengan berat puluhan kilogram. Tidak heran jika disebut jenis talas terbesar di dunia. Udah angkatnya Mama ya. Cara ngambilnya harus didorong. Berlawanan dari arah tumbuhnya, karena kalau sesuai arah tumbuhnya nanti bisa patah. Tuh kan mudah. Ih, banyak. Kumpulin lagi Bang. Oh ini juga besar-besar Mama. Kasih bersih dulu ya. Talas raksasa juga mempunyai daun yang sangat lebar. Biasa disebut kuping gajah. Panjangnya bisa mencapai 2 meter. Selain mudah dibudidayakan, talas raksasa juga berfungsi sebagai pelindung tanaman lain dari sinar matahari langsung. Karena memang tumbuhan keladi ini mudah sekali tumbuh. Dan gak heran kalau di sini warganya banyak sekali yang menanamnya. Kalau kondisinya optimal, tumbuhnya juga bisa tinggi-tinggi banget. Kayak gini nih. Gak butuh waktu lama juga ya Bang, buat bisa dipanen. Gede banget, lihat. Bang, kita proses. Seperti talas atau keladi pada umumnya, talas jumbo berasal dari wilayah Asia Timur. Di Indonesia sendiri, tanaman ini paling banyak ditemukan dari bagian tengah hingga timur. Wow, dikit lagi. Bisa dong. Uniknya, tanaman ini memiliki 2 umbi yang tumbuh dalam satu tanaman. Selain umbi raksasa yang tumbuh di bagian atas tanah, di bagian bawahnya juga tumbuh umbi lain yang berukuran lebih kecil. Ini diambil atau tidak bagus? Ini diambil. Oh, ini sekalian untuk bisa dimakan itu. Kita sortirin sekalian ya Mama. Yang ukurannya sudah sedang seperti ini bisa diambil, tapi yang kecil-kecil begini harus ditanam lagi, nanti tumbuh lagi di sini. Cara pembudidayaan tanaman ini cukup sederhana. Musim penghujan menjadi waktu yang baik untuk menanam. Caranya, sisakan dan tinggalkan sedikit bagian umbi yang sudah besar. Umbi akan tumbuh dengan sendirinya dan siap panen dalam waktu kurang dari 6 bulan.
Nah, menanamnya pun bagian tunas ini harus di atas karena kalau terbalik nanti pertumbuhannya tidak sempurna. Talas ini memiliki potensi ekonomi yang luar biasa. Setiap bagiannya bisa dimanfaatkan. Daun dan umbi yang besar biasanya diolah warga sebagai pakan ternak karena dipercaya mengandung nutrisi tinggi dan bagus untuk tumbuh kembang ternak. Sedangkan bagian umbi yang kecil dikonsumsi sebagai pengganti nasi atau karbohidrat. Nah, biasanya batang roset dan beserta umbinya itu bisa langsung dijual ke pasar sama petani. Tapi kalau warga mau beli ke sini langsung, itu bisa dapat tanaman-tanamannya sampai daun-daunnya. Jadi kalau gini, saya ikut ke pasar ya Bang. Kita jual bersama-sama. Masyarakat Flores Timur memiliki cara unik dalam menjaga hubungan kekeluargaan antara masyarakat yang tinggal di pegunungan dan pesisir pantai. Melalui kegiatan pertukaran hasil bumi di Pasar Wairkoja, masyarakat saling melengkapi kebutuhan sehari-hari sambil menjaga silaturahmi. Pasar Wairkoja yang buka setiap Jumat ini terletak di Kecamatan Kewa Pante. Lokasinya berjarak sekitar 8 km dari pusat kota Maumere. Sampai juga kita di Pasar Wairkoja. Jujur, ini pertama kalinya saya datang ke pasar tradisional yang sistem pembayarannya masih pakai barter. Wah, saya penasaran sekali dan bersemangat sembari menjual hasil panen saya hari ini. Kita siapkan dulu ya, Bang. Tradisi barter di Flores Timur sudah berjalan sejak ratusan tahun silam. Tradisi barter muncul karena pada dasarnya setiap manusia hidup saling melengkapi. Mari Mama. Bisa tukar dengan ikan. Bisa Bang, dengan ikan? Bisa. Bisa Mama. Ini satu batang berapa? Berapa Bang satu ini? 50. 50. Tidak ada aturan tertulis mengenai jenis atau jumlah hasil bumi yang hendak dibarter. Namun pedagang sudah tahu, hanya hasil bumi yang terbaiklah yang boleh ditukarkan. Ini saya sedang memperhatikan dulu sistem barternya seperti apa. Kalau saya lihat sih hasil alam juga ditukar dengan hasil alam. Ini dijual berapa Bang? 30. 30 jadinya. Oh, bisa ditawar juga dari 50 harganya ditukar jadi 30. Dapatnya ini Mama ya. Dapat ikan asin. Ikan asin ini ya. Kita dapat ikan asin. Sudah setuju Bang? Ya. Deal? Deal. Oke. Terjual satu keladi kita. Proses tukar-menukar dijalani dengan asas kekeluargaan dan saling percaya. Barang-barang di sini ini disesuaikan dengan harga jika diuangkan. Misalnya, satu batang keladi ini 50.000, bisa ditukarkan dengan barang lain yang harganya sama. Tapi proses tawar-menawar pun bisa berlangsung asalkan antara pembeli dan penjualnya sepakat. Wah, lumayan ya Bang, hasil jualan hari ini tinggal satu keladinya. Ini bukan perkara mudah, ngambil kroto di sarang semut. Alam di Desa Sukajadi ini sangat beragam sekali yang bisa dimanfaatkan. Nah, saya sama warga mau menuju ke hutan Sanggo, mau mencari hasil alam yang nilai ekonomi saya tinggi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Kang. Kali ini saya sedang bersama para pencari kroto dari Desa Sukajadi. Menempuh jarak berkilo-kilo untuk mendapatkan sarang semut yang menjadi target pencarian. Belum apa-apa. Udah kena semutnya. Ini saya udah sampai tepat di depan pohonnya. Nih kelihatan pohonnya tuh biasanya rimbun dan besar. Dahan-dahannya juga banyak. Biasanya ada di pohon lame, pohon mahoni. Nah yang ini nih kita udah temuin. Harus masuk ke dalam lagi. Ayo Kang.
pakai ini. Di sini namanya gantar. Ukurannya panjang sekitar 2 meter, sama ada ini nih. Seperti wadahnya. Apa namanya? Kojongnya. Kojong. Tuh nanti buat wadah sarang semutnya sama semutnya. Iya. Tidak ketinggalan, kami sudah melengkapi diri dengan alat khusus untuk mengambil sarang di atas pohon. Putih ya. Iya, udah mulai kelihatan. Nih candiknya. Untuk ngambil sarang semut dan krotonya harus digetok-getok itu pakai tangan. Tuh kelihatan mulai jatuh-jatuh. Saya juga harus jaga-jaga ini di sini. Nah, gantara ini ternyata kalau udah disambungin sampai beberapa bambu itu panjangnya bisa mencapai 12 meter. Makanya nih tinggi banget bisa dicapai sama gantar ini. Begitu sarang didapatkan, semut rangrang langsung menyebar keluar. Saya terus was-was menghindari gigitan semut ini. Dapet kah? Dapet ya. Ini dari satu sarang kita dapetin krotonya cuman sedikit aja, hanya di ujung aja. Tuh, semutnya juga terlihat masih banyak sekali di sini melindungi kroto-krotonya. Biasanya terdapat 3-5 sarang di satu pohon. Namun tidak semuanya berisi kroto atau anakan semut. Kroto yang didapat kemudian dipisahkan dari dedaunan kering dan semut-semut. Tiap kali ngambil kroto ya kayak begini ya, tanpa pengaman apapun. Tadi saya salahnya nggak pakai lengan panjang sih. Tapi kayak gini aja pasti digigitin. Nggak sakit, Kang? Enggak, biasa. Nah ini, di satu pohon ternyata ada beberapa sarang. Dan yang satu ini yang mau diambil tuh nggak bisa dijangkau gantar. Dan kan DP harus naik nih. Susah banget lagi nih, licin pohonnya. Dengan cekatan, cabang demi cabang dipanjat. Sembari memanjat, sarang semut langsung diambil. Nah, gimana Kang? Di atas, kosong ya? Nah, ini dia nih. Nggak bisa ditebak. Ada 4 sarang di pohon ini, tapi kosong kebanyakan ya. Kita cuma dapatnya sedikit aja. Biasanya kalau kosong itu karena krotonya sudah tua. Jadi kita mau cari lagi Kang ya? Cari lagi. Di pohon selanjutnya semoga dapatnya banyak. Ya Kang? Kami kembali menyusuri hutan. Beruntungnya, kami menemukan sarang semut tidak jauh dari pohon pertama. Oh ini ya? Iya. Ini udah ketemu ini sarang semutnya nih terlihat. Biasanya, ini pohon apa namanya Kang? Pohon lame. Ini yang kita temukan di pohon lame. Biasanya terlihat dari tanda-tandanya nih. Ada semutnya berjalan nih banyak. Tuh. Saya kesini ya. Aduh, ini ngelangkahnya jauh-jauh banget emang ya pohon lame. Ini pohon lame. Cuman dahan ini aja yang bisa saya pijak, tapi kayaknya udah aman sih di sini, udah bisa kita ambil pakai gantar ya Bang. Sumpah, tangga ini bukan pilihan tepat deh saya naik ke sini. Saya udah dikerubungin semut berkali-kali digigit. Aduh, nih, tapi udah kelihatan sih. Nih tepat di depan saya. Tuh, sarang semutnya terlihat ada gumpalan-gumpalan daun yang berbentuk bulat seperti bola. Tinggal kita gala aja. Saya mau coba galain. Untuk membuat sarang, semut rangrang menyatukan dedaunan menggunakan air liurnya. Semakin besar koloninya, semakin besar pula sarang kroto ini. Nah, aduh, ini bukan perkara mudah. Ngambil kroto di sarang semut. Galahnya aja pas dipegang kayak gini berat banget. Apalagi saya harus menjaga keseimbangan ya, harus stabil. Pijakannya cuma di sini. Perlahan tapi pasti, kroto dan semut mulai berjatuhan ke kojong. Oh ini ada tips dari Kang DP. Jadi bagian, jatuh. Jadi bagian ujung dari gantar ini kan lancip. Nah itu harus ditusuk tepat di bagian sarangnya. Nah itu akan mempermudah krotonya jatuh semua. Mana ya? Masih nggak Kang? Udah nggak kelihatan lagi. Kayaknya tadi yang jatuh deh. Hasil kami mencari kroto hari ini, langsung kami kumpulkan dan dibawa untuk dijual ke pengepul. Di perkampungan Sukajadi, kroto banyak dicari pembeli. Gimana Kang Uyan?
Ya, mau gimana lagi, cuman ada 700 gram. Dijual berapa? Dijual ya paling 100.000 lah. 100.000 aja, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Oke, nah ini karena nggak ada 1 kilo penuh, jadi kita ngejualnya 700 gram aja, 100.000 ya Ibu ya. Oke? Deal? Deal. Terjual sudah krotonya. Sulitnya menemukan dan memanen kroto membuat harga jual hasil hutan ini tinggi. Jadi di sini tuh sistem penjualan krotonya kadang udah dipesan dulu gitu Bu ya. Dan kegunaannya adalah selain untuk mancing, umpan mancing, bisa digunakan juga sebagai pakan burung. Perjuangan para pencari kroto memperoleh mata pencaharian terasa setimpal, begitu dapat membawa pulang hasil yang banyak. Wah, setelah mengikuti kegiatan para pencari kroto di Desa Sukajadi, saya jadi belajar nih. Ternyata pekerjaan ini tidak bisa dianggap sepele, bahkan bisa dijadikan juga sebagai sumber mata pencaharian yang sangat menjanjikan. Ikuti jejak saya, jejak petualang.